Kejadian yang kualami ini terjadi sekitar tahun 1997. Walaupun peristiwa itu sudah cukup lama, tapi semuanya masih terbayang dengan jelas dalam ingatanku. Seperti kebiasaan anak muda lainnya, malam minggu biasa digunakan untuk mengunjungi pacar. Begitu juga aku. Malam itu, selepas sholat maghrib, aku berangkat menuju rumah pacarku. Kebetulan rumahku berjauhan dengan rumahnya, sekitar 15 km. Tapi karena terdorong oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat, maka jarak yang cukup jauh itu tak jadi masalah bagiku. Yang penting bisa ketemu dengannya untuk berbagi cerita. Memang kampungku letaknya di pinggiran, sekitar 2 km dari jalan raya. Sedangkan rumah pacarku itu berada dekat pusat kota Garut. Dan untuk sampai di rumahnya memakan waktu sekitar 1,5 jam. Belum lagi jalan yang harus dilewati tak dilalui angkutan umum. Kalau malam biasanya menggunakan jasa tukang ojek. Nah, singkat cerita, aku telah sampai di rumahnya. Setelah ngobrol panjang lebar, tidak terasa sang waktu bergulir begitu cepatnya sampai aku baru menyadari bahwa jarum jam telah menunjukkan pukul 12.30 malam. Sebenarnya aku malas untuk pulang, tapi demi menjaga image para tetangga, aku paksakan juga pulang, walaupun orang tua pacarku melarangnya. Setelah pamitan dan sedikit basa-basi, langsung aku mencari angkot yang membawaku ke batas kota, yang nantinya dilanjutkan dengan naik ojek untuk sampai ke rumah. Di tengah jalan, hujan turun begitu lebatnya. Sempat juga perasaan was-was menghantui diriku. Jangan-jangan tukang ojek sudah pada pulang dikarenakan turun hujan. Dan memang benar, setibanya di tujuan, apa yang aku cemaskan kini menjadi kenyataan. Rupanya hujan yang begitu lebatnya telah membuat tukang ojek memilih tidur daripada harus melawan derasnya hujan dan dinginnya angin malam. Aku segera berteduh di emperan sebuah toko di pinggir jalan dengan harapan ada ojek lewat atau angkutan umum yang pulang dari pasar. Setelah sekian lama aku menunggu, apa yang kunantikan tidak juga muncul. Kulirik jam di tanganku, waktu itu menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Seiring agak redanya hujan, aku nekat pulang dengan jalan kaki. Untuk mengusir rasa dingin yang begitu menusuk tulang, kunyalakan sebatang rokok. Aku terus berjalan menyusuri jalan desa yang begitu gelap, ditambah kabut yang turun menutupi pandangan mataku. Akhirnya aku sampai di desa tetangga. Berarti tinggal sedikit lagi aku akan sampai di rumahku. Tapi masalahnya tak putus sampai di situ. Karena untuk sampai ke desaku,
aku harus melalui pemakaman umum yang begitu luas, kira-kira 1 hektar lebih. Ditambah keangkerannya yang sudah banyak cerita-cerita yang aku dengar dari para pengguna jalan di malam hari yang cukup untuk membuat bulu romaku berdiri. Kemudian aku berhenti sejenak di pertigaan jalan yang menghubungkan beberapa desa untuk mengambil napas dan mengumpulkan keberanianku. Kunyalakan sebatang rokok untuk mengurangi ketegangan dan aku pun mulai berjalan. Tak henti-hentinya aku melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi semilir angin malam serta rintikan hujan membuat bulu romaku tetap berdiri. Aku putuskan untuk kembali ke pertigaan tempat semula aku berdiri. Hatiku dihinggapi rasa takut yang amat sangat. Kembali aku tertegun dan aku sangat berharap ada petugas siskamling ataupun yang lainnya. Mau mengetuk pintu rumah orang, aku malu. Keadaan malam itu benar-benar mencekam. Aku terus bolak-balik tak karuan. Akhirnya dengan sisa-sisa keberanianku, aku berjalan dengan cepat tanpa menghiraukan kanan kiri. Dan kini komplek pemakaman umum tinggal beberapa langkah lagi di hadapanku. Aku semakin mempercepat langkah kakiku. Namun tiba-tiba, entah dari mana datangnya, di jalan yang aku lalui, terlentang sosok mirip mayat yang baru dibungkus. Aku begitu kaget dan takut. Tanpa pikir panjang lagi, dengan sekuat tenaga aku berlari. Tapi sialnya, bukannya lari ke arah kampungku, tapi malah kembali ke pertigaan semula. Sesampainya di pertigaan, aku langsung masuk ke pos ronda dengan setengah membanting badan dan duduk. Keringat dingin keluar bercampur air hujan membasahi tubuhku. Begitu jelas pandanganku bagaimana sosok itu melayang dan berhenti di depan kakiku. Bayangan itu seolah terus mengejarku. Aku bolak-balik ke sana kemari dan akhirnya aku putuskan untuk menggedor sebuah rumah warga dan meminta untuk menginap di rumahnya. Tapi sebelum niat itu aku laksanakan, dari kejauhan kulihat seberkas cahaya lampu sepeda motor. Dan aku pun mengurungkan niatku. Mudah-mudahan dia lewat di desaku. Aku mau sekalian numpang, begitu pikirku. Ternyata benar, motor itu dibelokkan ke arah desaku. Dengan berteriak sekuat mungkin sambil melambaikan tangan, aku menghentikan motor itu. Motor itu pun akhirnya berhenti di depanku. Dan yang empunnya mempersilahkan aku naik ke motornya. "Ayo naik," katanya pendek. Aku cepat-cepat naik dengan perasaan begitu gembira. Sampai-sampai aku tak mengenali siapa yang membawa motor itu. Setelah motor berjalan, ia membuka pembicaraan. "Dari mana kamu, Din? Gini hari baru pulang?" tanyanya. Aku kaget sekali.
Kok dia tahu namaku? Karena tidak mendapat jawaban, kembali dia bertanya, "Kok kamu diam?" Sambil membuka topi yang ia pakai. Aku baru sadar dan langsung meninju punggungnya sambil berkata, "Masya Allah, aku kira siapa? Sampai-sampai aku gak kenal kamu," kataku. Yang ternyata dia adalah Maman, teman akrabku saat di SMP. Karena rumah kami yang berjauhan, juga kami jarang berjumpa. Ditambah lagi, aku baru 3 hari pulang dari Jakarta, dan sudah hampir 2 tahun lebih kami baru berjumpa lagi. Dan dia kembali bertanya, "Kerja apa kamu di Jakarta?" katanya. "Ya, biasalah pekerjaan orang di sini, tukang kopi," jawabku. Memang mayoritas penduduk di kampungku sebagai tukang kopi dan mie rebus di Jakarta, dan banyak yang berhasil dengan bisa membangun rumah mewah, punya mobil, dan tentu taraf hidupnya lebih baik. "Enak kamu punya warung sendiri," katanya. "Ya enaklah kalau aku yang punya. Aku cuma kuli." "Ya sudah dipastikan minim dong," jawabku. Obrolan berhenti ketika tiba-tiba dia membelokkan motornya melalui jalan sebelah kiri, yaitu jalan yang melalui pemakaman dan menyusuri pinggiran hutan kecil. Hatiku ciut dan teringat akan peristiwa tadi. "Man, kok pakai jalan sini sih? Jalan terus aja, biar melalui kampung," kataku protes. "Enak kan jalan sini, bisa cepat. Dan kalau lewat jalan kampung, aku malu. Takut ketemu sama orang atau saudaraku. Apa katanya nanti? Masa yang ngapel gini hari baru pulang," katanya. "Tapi Man, aku baru mengalami kejadian menakutkan loh," kataku. Dan dia cepat memotong. "Udahlah, jangan takut. Kan ada aku," katanya. Dan tanpa basa-basi lagi, dia terus memacu motornya. Jalan yang dilalui sangat licin dan berlubang. Agak takut juga sih, tapi alhamdulillah segalanya berjalan lancar dan sampai di depan rumah dengan selamat. "Man, ayolah mampir dulu ke rumahku," ajakku. "Iya, kapan-kapan. Aku pasti mampir," katanya. "Mendingan sekarang, mumpung aku lagi di sini. Soalnya lusa aku mesti balik ke Jakarta," kataku lagi. Tapi dia tetap menolak dengan halus. Kemudian aku mengeluarkan rokok, mengambil sebatang dan menyodorkan pada dia. "Oh iya, terima kasih. Aku lagi nggak selera merokok," jawabnya, sambil mengotak-atik motor dan yang nggak jelas apa yang diperbaiki. Lagi-lagi aku dibuat bingung, karena setahuku dia perokok berat. Jangan kan diberi, nggak ditawari pun dia merokok sendiri. Tapi sekarang kok jadi gini, pikirku. Apa yang melatar belakangi dia jadi berubah begini? "Man, kamu yakin gak apa-apa?" tanyaku. "Enggak," jawabnya singkat. "Syukurlah kalau gitu. Aku pamit dulu, Man. Kalau kamu besok ada waktu, sempetin aja mampir ke rumahku. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah ngantarku pulang," kataku. "Iya," katanya. Sambil sedikit keheranan, aku langsung melangkah menuju rumahku yang hanya tinggal beberapa meter saja dari jalan desa.
Saking lelahnya sampai-sampai aku nggak sempat sholat subuh dan baru bangun menjelang tengah hari bolong. Nah, sorenya aku ngumpul di warung bersama teman-temanku. Tanpa sengaja salah seorang teman ada yang ngomong, Din, tahu nggak? Si Maman meninggal dunia loh, katanya. Aku melongo saking kagetnya. Ah, kamu bercanda kali. Kapan? Tanyaku. Iya, udah sebulan lebih, jawabnya. Aku tertawa mendengar penjelasan yang aku anggap bohong belaka dan sepenuhnya aku anggap guyonan. Tapi dengan mimik serius, dia kembali berkata, serius? Aku ngomong serius loh, katanya. Hei, baru tadi malam aku diboncengnya. Yang bener lah, yang pantas lah kalau ngibulin aku, kataku. Terus aku ceritakan kejadian malam tadi pada semuanya, mulai dari awal hingga akhir. Tak ada satupun yang terlewat. Di akhir ceritaku, semua bergidik ketakutan. Mungkin karena kalian sudah lama tak jumpa, dan mungkin dia belum sempat say goodbye, celetuk temanku. Dengan rasa penasaran yang amat sangat, aku menuju kampungnya yang berjarak kurang lebih 4 km dari kampungku untuk membuktikan semua omongan teman-temanku. Kebetulan aku punya saudara yang tinggal sekampung dengan Maman. Dan setelah kutanyakan langsung kepada saudaraku yang kebetulan adalah tetangganya Maman, kini aku baru yakin 100% atas segalanya bahwa temanku Maman memang telah meninggal dunia. Rupanya yang bertemu denganku semalam adalah jin korin dia, bukan hantu ataupun rohnya. Karena mungkin selama hidup dia terus-terusan pengen ketemu denganku, dan sampai akhir hayatnya keinginannya itu tak terpenuhi. Dan ini dimanfaatkan oleh si jin tersebut untuk mengecoh umat manusia. Karena bagaimanapun juga roh itu urusan Allah. Sejak itu juga aku berangkat ke makamnya ditemani seorang temanku. Di dekat pusaranya aku berdoa, semoga amal solehnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali terbayang kenangan semalam yang silih berganti dengan kenangan dulu ketika masih sekolah. Dia sahabat sejati, sahabat terbaikku. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan sobat.